Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Bersyukur sebesar-besarnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih bangunkan kita dari tidur kita guna untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri orang yang beriman, dia tidak terlena dengan kenikmatan. Salah satu kenikmatan adalah ketika kita tidur. Tidur ini nikmat, hadirin. Namun di sela-sela kenikmatan tersebut, kita masih sempatkan untuk bangun, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat subuh, mengorbankan diri kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Dalam satu riwayat dijelaskan, orang yang berjalan menuju masjid ketika subuh gelap gulita, maka pada hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang sangat terang. Cahaya tersebut bagaikan bulan purnama. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu subuh ini adalah waktu yang sangat dahsyat. Sebuah cerita menceritakan dulu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini buta. Pada saat azan subuh dikumandangkan, ketika itu dalam keadaan hujan. Pada saat itu tidak ada penerang, nggak ada lampu, nggak ada listrik, jalannya becek, licin lagi. Jadi seorang sahabat ini berusaha untuk berjalan ke masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanannya ke masjid, beliau ini bersiap-siap dari rumah, memakai pakaian putih, jubah putih, dengan semangat, dengan keikhlasan, beliau ini berjalan menuju masjid. Nah, di saat itu setan sedang mengintai sahabat ini tadi, hadirin. Apa yang dilakukan sahabat ini? Karena sahabat ini buta, jadi tidak bisa melihat setan yang mengintai, ataupun setan ini selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang satu ini. Ternyata hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika jalan ke masjid, berada di tengah perjalanan, sahabat ini terjatuh. Maka pakaiannya yang putih, karena pada saat itu dalam keadaan becek hujan, maka pakaian jubah beliau ini penuh dengan lumpur. Sehingga sahabat ini kembali ke rumah untuk ganti pakaian. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika berangkat lagi ke masjid, maka terjatuh lagi. Jatuh yang pertama ini, setan yang mengintai ini menangis, hadirin, menjerit. Jatuhnya yang kedua, sahabat yang buta ini tadi mengakibatkan pakaiannya kotor semua.
penuh dengan lumpur karena keadaan becek. Kemudian sahabat yang buta ini kembali lagi ke rumah, ganti pakaian lagi. Jatuhnya yang kedua lebih dahsyat lagi setan yang mengintip ini. Kalau jatuhnya pertama sahabat tadi itu, maka setan ini menangis. Jatuhnya yang kedua ini setan ini terasa remuk. Hatinya, pikirnya, tubuhnya terasa remuk. Kemudian sahabat ini kembali lagi ke rumah, ganti pakaian lagi, terjatuh lagi. Jadi ketika mulai jatuh yang ketiga kalinya, ini sama setan yang sudah lama mengintip, mengintai, memperhatikan ini sahabat, langsung disambut, langsung ditampani hadirin, agar sahabat yang buta ini jangan sampai jatuh ke tanah. Jadi sahabat ini heran, jatuh 2 kali, beliau ini terjatuh ke tanah. Lah jatuh ketiga kali, kok ada yang menyambut saya, nampani tubuh saya, kok enggak jatuh ke tanah? Maka ditanyakan oleh sahabat yang buta ini, siapakah kamu? Maka setan ini yang menjelma menjadi manusia menjawab, saya dari tadi itu memperhatikan kamu. Kamu mulai dari rumah sampai di sini 2 kali jatuh, bahkan 3 kali kemudian saya tangkap. Saya nggak rela kamu jatuh yang ketiga kali. Loh, kenapa demikian, kata sahabat tadi. Maka dijelaskan sama setan, ketahuilah bahwa jatuh kamu yang pertama tadi menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah itu menggugurkan dosa-dosamu dari lahir sampai hari ini. Jatuh kamu yang kedua kalinya menggugurkan dosa-dosa kedua orang tua kamu. Kata setan tadi, saya khawatir jatuh kamu yang ketiga kalinya akan mengampuni dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Masya Allah hadirin, dasar ini subuh. Belum lagi berjalannya sahabat ini menuju masjid. Ini akan mendapatkan penerangan cahaya seperti bulan purnama pada hari kiamat. Ini belum melaksanakan sholat subuh ini, masih berusaha mendatangi sholat berjamaah, sudah mendapatkan ganjaran begitu mulia. Maka di dalam hadis itu disampaikan, datangilah sholat subuh secara berjamaah walaupun harus merangkak, karena begitu besar kemuliaan orang-orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sholat 2 rakaat sholat subuh berjamaah, hanya 2 rakaat lebih disenangi oleh Rasulullah daripada sholat semalam suntuk. Jadi orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah akan mendapatkan ganjaran laksana ia melaksanakan sholat sunnah semalam suntuk. Jadi hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat ini setelah sholat isya, beliau ini melaksanakan sholat sunnah semalam suntuk. Sehingga suatu ketika tatkala azan subuh, sahabat ini diserang rasa kantuk, kemudian tertidur, bangun tidur, sudah selesai sholat berjamaah subuh, maka beliau ini melaksanakan sholat sendirian di rumah. Sholat subuhnya di rumah, enggak menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Sayyidina Umar itu negur, kenapa kamu nggak sholat subuh tadi malam? Nggak nampak di masjid. Kata ibunya,
Wahai Amirul Mukminin, tadi malam saya melihat anak saya itu habis isya sholat sunnah berjamaah sampai menjelang subuh. Kemudian ketika sholat subuh dikomandangkan, azan subuh dikomandangkan, dia diserang rasa kantuk, akhirnya dia tertidur, nggak mendatangi sholat subuh secara berjamaah, sholatnya di rumah. Maka apa kata Sayyidina Umar? Ketahuilah, 2 rakaat sholat subuh secara berjamaah lebih aku senangi, aku cintai, lebih aku sukai daripada sholat sunnah semalam suntuk. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dahsyatnya sholat subuh ini. Lah, ciri-ciri orang munafik ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau melihat orang munafik ini, lihat ketika ia sholat subuh datang ke masjid atau tidak, ataupun sholat asar datang ke masjid ataupun tidak. Ciri-ciri orang munafik ini, dia itu berat mendatangi 2 sholat dalam keadaan dingin, sholat subuh sama sholat asar. Ini ciri-ciri orang munafik. Ketika maghrib bersemangat, isya bersemangat, subuh melempem, nggak mendatangi sholat berjamaah. Inilah ciri-cirinya orang munafik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dahsyatnya sholat subuh ini. Walaupun hanya dikerjakan 2 rakaat, dibandingkan sholat yang lainnya, maghrib, isya, zuhur, asar, ada yang 4 rakaat, 3 rakaat, tapi subuh hanya 2 rakaat, dikerjakan secara berjamaah, maka akan lebih mulia dibandingkan sholat sunnah semalam suntuk. Ini masih baru kita melaksanakan perintah Allah yang namanya sholat subuh. 1 kali kita melaksanakan sholat, bagaimana kalau 5 kali dalam 1 hari 1 malam? Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih digerakkan hati kita, kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah yang mulia, sholat subuh secara berjamaah. Nah, setelah sholat subuh hadirin, masih ada amal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Orang yang mengerjakan amal tersebut akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Rum, Bismillahirrahmanirrahim, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kalian berada di sore hari dan waktu kalian berada di waktu subuh. Ini diperintahkan kita untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya 1 hadirin perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di dalam Quran surat Al-Ahzab, tepatnya ayat 41 sampai 42, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asilah. Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di pada waktu pagi dan petang. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah yang harus kita kerjakan dan kita laksanakan. Masih kurang lagi dalilnya, 1 firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 205, Allah menegaskan, wazkur rabbaka
fin nafsika tudurru au wa khifataw wadunal jahri minal qawli bil guduwi wal asoli walatakum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan merasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang lalai. Jadi hadirin, golongan orang yang lalai apabila ia tidak berzikir kepada Allah, khususnya di waktu pagi dan petang. Jadi hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah, maka di situ diperintahkan untuk berzikir, bertasbih, menyebut nama Allah pada waktu pagi dan sore hari. Makanya hadirin, selesai sholat subuh nggak ada sholat sunnah ba'diyah. Setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Kenapa? Karena setelah sholat subuh diperintahkan untuk bertasbih, untuk berzikir, menyebut nama Allah. Begitu juga dengan habis sholat asar, tidak ada zikir, tidak ada sholat sunnah. Habis asar ini nggak ada sholat sunnah ba'diyah. Karena apa? Diperintahkan zikir, namanya zikir pagi petang. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya waktu subuh ini, begitu mulianya waktu subuh ini, sehingga orang-orang yang melaksanakan perintah Allah pada waktu subuh ini akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan kemuliaan. Jadi orang yang habis subuh, kata Nabi, ketika selesai sholat subuh ia masih melipatkan kakinya, artinya kita masih duduk di tempat kita sholat. Kalau kita ke masjid setelah sholat subuh, nggak kemana-mana dulu, nggak mikiri buat kopi dulu, nggak mikiri nengok berita dulu, tapi habis sholat subuh tetap duduk di masjid, kemudian ia melaksanakan zikir pagi petang, nah, kemudian ia melaksanakan sholat sunnah Isra, maka ia akan mendapatkan pahala. Apa pahalanya hadirin? Seperti melaksanakan haji dan umroh yang mabrur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru bangun tidur menjelang aktivitas kita mau kerja, sudah mendapatkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya kemuliaannya orang yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan salat subuh, dan betapa ruginya orang yang meninggalkan salat subuh secara berjamaah. Karena hadirin, raga kita ini setelah bangun tidur, itu butuh makanan, butuh sarapan, sehingga dengan makanan sarapan tersebut di pagi kita bangun tidur, selama tidur nggak ada lagi apa-apa masuk dalam perut. Setelah bangun tidur, perut ini minta, kemudian kita kasih sarapan, maka menyebar ke tubuh, semuanya menjadi sehat, aktivitas menjadi mudah, kemana-mana menjadi enak.
Lah, itu baru raga. Lah, jiwa kita ini bangun tidur juga butuh makanan. Apa makanan jiwa kita ini? Ya, yang pertama sekali berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berusaha menjadi orang yang taat kepada Allah. Itu hanya kita dapatkan kalau kita melaksanakan perintah Allah, sholat subuh secara berjamaah. Rohani kita juga butuh makan, karena rohani ini sifatnya gaib, nggak nampak, maka makanannya pun nggak nampak, nggak bisa kita lihat. Apa makanannya itu? Baca Quran, zikir. Sebelum kita aktivitas ini, nah, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat ini perkara subuh. Bahkan ketika selesai sholat subuh, ini pada pagi hari, orang yang membaca surat Yasin maka akan dicukupkan keperluannya, dicukupkan rezekinya pada hari itu, mulai dari pagi sampai sore hari. Jadi nggak main-main perkara subuh ini. Baru satu, melaksanakan sholat satu waktu, yaitu sholat subuh saja. Mulai dari berjalan menuju masjid saja sudah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat subuh diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadirin, selesai sholat subuh kita masih diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan rugi apabila kita nggak ambil ini bagian, apabila kita nggak laksanakan, apabila kita tidak mengamalkan. Allah sudah tawarkan, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, subuh ini, waktu subuh ini pergantian malaikat. Ini akan disetor ini. Nah, setelah disetor amalan ibadah kita mulai dari asar sampai ke subuh. Setelah itu kita membuka lembaran kosong, lembaran baru. Tinggal apa yang mau kita catat di sana. Dalam lembaran baru apa yang mau ditulis di sana. Lah nanti kalau sudah penuh habis asar nanti disetor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini butuh kita persiapan sebanyak-banyaknya amal agar setoran kita kepada Allah amal sebagai bekal kita menuju kehidupan yang kekal abadi. Satu negeri yang pasti kita akan ke sana yang sudah disediakan, negeri akhirat. Satu negeri yang kekal dan abadi, yang negeri itu sekarang ini kita sudah tercatat namanya, sudah terdaftar menjadi penduduk negeri tersebut, akan tinggal, akan mendiami, berdomisili di negeri yang kekal dan abadi, yaitu negeri akhirat. Mau ataupun tidak mau, suka ataupun tidak suka, rela atau tidak rela, ikhlas ataupun tidak ikhlas, pasti dan pasti kita akan berpindah ke negeri akhirat tersebut, negeri yang kekal abadi selama-lamanya. Lah di negeri yang kekal dan abadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sediakan dua tempat. Lah tempat yang satunya penuh dengan kenikmatan, tempat yang satunya penuh dengan kesengsaraan yang tiada tara, penuh penderitaan. Orang yang melaksanakan ketaatan amal dan ibadah, patuh pada Allah, menjalankan perintah Allah sesuai sunnah Rasulullah SAW, akan menempati satu tempat yang penuh dengan kebahagiaan yang namanya surga. Jadi ketika orang hidup di dunia ini selalu berbuat maksiat, ingkar pada Allah, tidak taat kepada Allah, nggak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya,
menjadi orang yang pendosa, maka Allah juga menyediakan tempat yang penuh dengan penderitaan, kesengsaraan yang namanya neraka. Tinggal kita memilih tempat mana yang harus kita diami. Ingat, tempat itu bukan 1 hari 2 hari ataupun seperti di dunia ini 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ataupun 100 tahun kita di dunia ini. Tidak seperti itu. Tempat itu kekal dan abadi. Begitu kita pindah, kemana kita masuk? Ke surga, kekal selamanya di surga. Ke neraka, kekal selamanya di neraka. Jadi persiapan amal dan ibadah kita mulai hari ini, kita niatkan diri kita untuk menempati tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bermacam kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bangunnya kita ini dari tidur dapat menghantarkan kita menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita melaksanakan sholat subuh tadi, nanti sebentar lagi kita akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih, berzikir, menyebut nama Allah di waktu pagi hari. Semoga dengan demikian kita hari ini tergolong orang-orang yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.